Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya. Berarti suaranya bagus ya, bisa didengar. Walaupun agak serak-serak ini, makan es ngaruh puasa. Buka. Sudah terasa puasa sudah 6 Ramadan. Ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya, panjang umur sehingga bisa sukses kuliah, sukses Ramadan. Nanti setelah Ramadan bisa jadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik akhlaknya, karakternya, lebih pintar misalnya, lebih tambah ilmu pengetahuan karena aktif dalam kuliah. Tentunya dengan mengerjakan tugas ya bisa menambah lagi pengetahuannya, dibaca kembali materinya. Nah, mudah-mudahan kita semua ya dimudahkan urusannya, kuliah dimudahkan, rezeki dicukupkan. Ya, insya Allah di dunia ini hidup tenang, bahagia, dan di akhirat nanti masuk surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjut kuliah. Share screen, materinya bisa dilihat di Classroom. Nah, Classroom Anda bisa baca kapan saja. Jadi bisa dipelajari sebelum kuliah. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, kalau klik ini, Classroom biasanya akan muncul di forum. Jadi terlihat yang paling terakhir di upload. Ini materi perkuliahan. Kalau kita klik tugas besar akan muncul di sini folder-foldernya. Ini video perkuliahan, kuliah-kuliah sebelumnya ini. Ini kuliah keempat libur ya. Minggu lalu libur, jadi tidak sempat kuliah. Libur. Ada absen, ini kelas B. Ini kelas A sekarang, silakan diisi kelas A. Kuliah yang keempat. Kemudian evaluasi pembelajaran, nah, ini bisa juga diisi. Dan nanti diisi, kalau yang belum isi nanti diisi juga nih. Untuk memberikan masukan proses pembelajaran. Baik atau kurangnya. Kemudian ada tugas, ini perkuliahan keempat, tugasnya kelima. Tugas 5. Ini ada tugas 5. Kalau kita klik, nah, ini masih terbuka. Tidak lama lagi, 1 bulan terkunci. Jadi Ramadan ini terkunci lagi. Karena waktu pembelian drive-nya itu 1 bulan saja. Anda bisa ketik nama, profil mahasiswa, nama NPM plus, kemudian mengisi soal yang ada di sini. Dimana jawabannya sudah ada di materi ya, tinggal copy paste. Mudah. Kalau dulu saya masuk kuliah lain, soalnya di sini lain dengan materi. Jadi kalau kerjakan tugas cari lagi sendiri jawabannya. Ini sudah ada soalnya, apa itu landasan hukum, perasaan lalu lintas, apa saja hukum-hukumnya. Nah, kemudian apa itu manajemen lalu lintas, apa tujuannya, rekayasa lalu lintas. Nah, di sini saya lupa ini ada satu lagi, yakni pengembangan materi ya. Nah, saya kembali edit pengembangan karakter. Kita akan membahas kisah Nabi apa ya? Nabi Sulaiman, kalau tidak salah. Ini perkuliahan 4 ya? Ya, perkuliahan 4 Nabi Sulaiman. Jelaskan tentang hikmah, pelajaran, karakter apa yang bisa diambil dari Nabi Sulaiman. Salah Nabi Sulaiman itu. Kalau salah itu dirubah, bisa dirubah. Nah, kalau ada dikerjakan ditulis tulis tangan, lalu dipoto bisa diupload sini. Atau diketik, kemudian bisa juga diupload. File Word bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah tugas ada materinya. Ini video pembelajaran, mau nonton tentang rekayasa lalu lintas, ini banyak. Judul-judulnya, ini Anda klik saja terbuka. Tanya sini, diklik, karakteristik. Nah,
Ada videonya, tinggal klik, Anda bisa nonton. Selanjutnya nanti ini ujian, Anda bisa buka di sini isi UTS. Kalau UAS itu offline di kampus. Kemudian ini bahan ajar, buku elektronik bisa Anda baca di sini. Ajarnya bisa materi-materi rekayasa lalu lintas. Kemudian ini yang sebelumnya. Akan kita kuliah mana materinya. Ini absen betul. Materinya mana ini? Ini materi kuliah. Rekayasa lalu lintas, kita masuk perkuliahan keempat. Nah, tentang landasan hukum, prasarana dan lalu lintasnya. Kita membahas tentang hukum ini. Hukum lalu lintas. Bukan orang hukum, tapi belajar hukum. Bukan orang manajemen, tapi membahas manajemen ini. Berkaitan manajemen lalu lintas. Ya. Pengaturan lalu lintas yang dia harus diatur dalam aturan hukum. Ini landasan. Ini landasannya. Kita bahas di sini sudah ada dari tahun 92 ini. Undang-undang yang mengatur tentang prasarana lalu lintas. Yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 92. Bab 6 dan bab 7 tentang prasarana dan lalu lintas. Kemudian diturunkan menjadi PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 93. Juga membahas prasarana dan lalu lintas jalan. Nah, sebelumnya juga ada tahun 90 PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 yang membahas penyerahan sebagai urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini mengatur di bidang LLAJ, lalu lintas jalan kepada daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 itu apa? Provinsi ya. Daerah tingkat 2 itu ya kabupaten seperti kita tinggal di sini Kabupaten Banggai. Dati 2, daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2. Nah, kemudian diturunkan lagi. Setelah peraturan pemerintah ada pemeraturan menteri. Ini dalam hal ini Menteri Perhubungan. Masih berkaitan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Ini sudah membahas manajemennya. Jadi kita membahas ekonomi juga. Membahas hukum, kita membahas ekonomi. Nah, aturannya ini sudah ada tahun 93, nomor 60, 61, 66, nomor 4, tahun 94, nomor 3, tahun 95, nomor 5, nomor 65, nomornya. Dan tahun 97, nomor 48. Yang pertama undang-undang. Ini undang-undang yang mengatur lalu lintas penyelenggaraannya pada bab 4 dan bab 7. Bab 4 tentang prasarana. Kita membahas jaringan transportasi. Pasal 6. Pasal berikutnya pasal 7 dan 8 membahas tentang kelas jalan dan penggunaan jalan. Dan pembahasannya bisa dibaca. Kemudian berikutnya pasal 9 dan 10 terminal ini bahas. Pasal 11 fasilitas parkirin. Pada bab 7 dibahas tentang lalu lintas. Nah, ini ada pasal-pasalnya juga. Pasal 21 sampai 24 ini tata cara berlalu lintas. Pasal 25 penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Pasal berikutnya 26 untuk pejalan kaki dibahas ini pembahasannya. Berikutnya 27 sampai 31 membahas kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ada pedomannya. Begitu juga berikutnya pasal 32 dan 33 ini membahas asuransi. Nah, untuk penderita catat pun dibahas di sini. Pada pasal 49. Bagaimana lalu lintas yang angkutan bagi penderita cacat. Untuk peraturan pemerintah PP ada nomor 43 tahun 93 ini membahas prasarana lintas jalan. Nomor 22 tahun 90 tentang penyerahan sebagai sebagian pemerintah dalam bidang lalu lintas yang sudah dibahas tadi di atas ya. Pada Dati 1, daerah tingkat 1 dan Dati 2. Ini sudah ada pedomannya. Begitu juga keputusan menteri sudah ada. Jadi di atas ini lebih jelasnya lagi dikelas-kelaskan apa saja keputusan menterinya ini sudah ada. 93 juga PP mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan sehingga Menteri Perhubungan membahas tentang marka jalan. Bisa dilihat dalam aturan Menteri nomor 60 tahun 93. Kalau rambu-rambu lalu lintas di jalan sudah ada juga tahun 93 nomor 61 berikutnya.
Menteri Perhubungan ini mengeluarkannya. Ada juga nomor 65 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas, angkutan jalan. Kemudian tahun yang sama juga nomor 66 tentang fasilitas parkir untuk umum. Menteri Perhubungan juga mengeluarkan keputusan pada tahun yang sama, 93 nomor 4 tentang tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan. Tahun 95, Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan Menteri Kepnya nomor 5 tentang penyelenggaraan penyimbangan kendaraan bermotor di jalan. Timbang kendaraan. Kemudian tahun 94 nomor 3 juga Kepmen Perhubungan dikeluarkan tentang alat pengendali dan pemahaman pemakai jalan. Dan tahun 97 Kepmen Perhubungan nomor 48 membahas tentang kendaraan tidak bermotor. Kendaraan tidak bermotor bagaimana itu penggunaannya di jalan. Kendaraan tapi tidak ada motornya, tidak ada mesinnya. Sepeda. Nah, ada juga peraturan di bawahnya lagi yang bersangkutan untuk menjabarkan lebih lanjut undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Rumusan aturan daerah tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih tinggi. Jadi bisa daerah membuat aturan lagi, peraturan daerah. Ada desa mungkin perdes ya, peraturan desa. Namun kurang terdengar kalau perdes. Nah, kita masuk ke manajemen dan rekayasa lalu lintas ini. Ini dasarnya pasal 2 peraturan pemerintah 43 nomor 3 tahun 3 yang dibahas manajemen lalu lintas. Yaitu kegiatan yang berkaitan manajemen itu planning, perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Nah, ini berkaitan manajemen. Saya bilang POAC, planning, apa namanya? POAC. Ada organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Itu berkaitan manajemen. Di manajemen lalu lintas itu tujuannya agar selamat, bagaimana bisa mendapatkan keselamatan, amannya, keamanan, lancar perjalanan lalu lintas. Nah, untuk mencapai tujuan manajemen lalu lintas itu ada 4 hal yang dilakukan. Nah, perlu ada usaha peningkatan kapasitas ruas jalannya, ya. Ruang jalannya ini harus sesuai dengan kendaraan yang lewat, jadi tidak macet. Persimpangannya, jaringan jalannya. Kedua, pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu, prioritas. Dan ketiga, penyesuaian antara permintaan perjalanan atas tingkat pelayanan tertentu, mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. Harus dilihat permintaan perjalanan. Kemudian keempat, penetapan sirkulasi lalu lintas. Ada larangan, perintah bagi pemakai jalan supaya aman kendaraan, aman lalu lintas. Tidak terjadi kecelakaan, macet dan sebagainya. Kalau ada aturan yang dibuat. Nah, perencanaan lalu lintas ini kegiatannya meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan, juga penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan, dan penetapan pemecahan masalah lalu lintas yang ketiga ini. Yang pertama inventarisasi berkaitan dengan perencanaan lalu lintas. Maksud inventarisasi itu untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap arus jalan. Jadi maksud tingkat pelayanan adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan kesimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Perlu diinventarisir. Kedua, ditetapkan ya penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Ini memperhatikan beberapa hal. Rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas dan karakteristik jalan. Diperhatikan kelas jalannya, dari kelas jalan, karakteristik lalu lintas, ya, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Ini perlu diperhatikan dalam penetapan tingkat pelayanannya yang diinginkan tingkat pelayanannya. Apakah A, B, C, D, ada itu pembahasannya, perhitungannya juga ada. Kemudian penetapan pemecahan masalah.
apa solusinya atas masalah lalu lintas. Ini perlu dilakukan ya. Pemecahan masalah lalu lintas di bidang lalu lintas meliputi aspek-aspek dari pengaturan, pengendalian, pengawasan lalu lintas ini perlu dilakukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Di samping itu dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus memperhatikan aspek kepentingan umum, kepentingan masyarakat, pemakai jalan tentunya. Perhatikan juga kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional, serta koordinasi antara wewenang, pembinaan lalu lintas jalan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun antar instansi, antar sektor, dan unsur terkait. Ini memang sangat rumit ya, saling berkaitan satu dan lain, harus secara kafa ya, menyeluruh. Nah, dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut tadi, ini perlu penetapan aturan-aturan umum ya, perlu ada regulasi yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional dan memperhatikan tentunya ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Kemudian keempat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Apa maksudnya? Nah, antara lain penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Nah, bisa ditahu ya tingkat pelayanan jalannya. Kemudian usulan aturan-aturan lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Kemudian usulan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Juga usulan kegiatan, usulan tindakan, baik dalam angka 2 atau 3 maupun penyuluhan pada masyarakat. Ya. Berkaitan dengan sebelumnya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang pengaturan lalu lintas. Kegiatan ini meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau pada ruas jalan tertentu. Aturan. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan tersebut antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum, ditentukan kecepatan dan minimum, juga larangan penggunaan jalan di mana saya dilarang, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan dan sebagainya. Berkaitan dengan pengawasan lalu lintas berikutnya, ini meliputi pemantauan. Pengawasan itu berarti pemantauan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Juga tindakan korektif, dia harus koreksi. Pelaksanaan kebijakan lalu lintas harus dikoreksi. Harus punya analisa fakta-fakta. Ya. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang ditentukan. Yang sudah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif ini adalah peninjauan ulang terhadap kebijakan. Nah, harus ditinjau kebijakan yang ada. Aturan ada. Apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah, nah, itu tidak diinginkan, maka harus dirubah. Kebijakannya harus dirubah. Aturannya termasuk aturan undang-undang, PP, permen itu perlu dirubah kalau menimbulkan masalah. Nah, ini manusia yang buat ya, bukan Tuhan, bukan Allah yang buat, jadi bisa saja salah. Ini dibutuhkan kemampuan koreksi, kritikan dengan adanya data-data, fakta, tak bisa diperbaiki. Aturannya ada agar menguntungkan masyarakat, aman dan aman di jalan ya, dan sebagainya. Kemudian pengendalian lalu lintas meliputi pemberian arah dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Harus ada arah yang jelas jalan, perlu pembahasan pengendalian lalu lintas. Juga bimbingan ya, ada penyuluhan kepada masyarakat tentang hak kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Ini tidak terlihat ya, harusnya dilakukan ini pemerintah. Dinas Perhubungan ada penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya pemerintah, Kementerian Perhubungan go to kampus, nah dia penyuluhan di kampus. Go to kelurahan, go to desa. Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi terhadap update tentang lalu lintas. Nah, pelajaran kita ini rekayasa lalu lintas. Nah, ini juga sudah ada aturan hukumnya dalam pasal 4 P peraturan pemerintah
nomor 43 tahun 93 ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dilakukan rekayasa lalu lintas. Nah, ini apa itu rekayasa lalu lintas? Apa saja dia pembahasannya? Nah, ada dua. Nah, rekayasa lalu lintas itu meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Perencanaan, kemudian pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Yang kedua, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Pembahasannya rekayasa lalu lintas ya. Ada dua. Nah, yang pertama perencanaan. Nah, kita masuk rekayasa lalu lintas ini dalam pembahasan undang-undang ya dari sisi hukum. Tidak dijelaskan bahwasanya perencanaan, planning, meliputi perencanaan kebutuhan, nah, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, kalau ada perencanaan ini semuanya, termasuk penyusunan program perwujudannya. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan ini merupakan pelaksanaan program perwujudan. Telah dirancang diwujudkan. Pemasangan dan penghapusan. Pemasangan dan penghapusan setiap rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan ini perlu didukung, ya, harus bahkan dengan sistem informasi yang diperlukan. Karena sudah canggih ya, bisa menggunakan teknologi. Nah, penjelasan sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalannya, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan ini diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas bisa dilakukan secara berhasil, bisa berhasil berdaya guna. Berhasil guna berdaya guna. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas. Nah, untuk pelaksanaannya ini berdasarkan pasal 5 PP nomor 43 tahun 2003. Mana dinyatakan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini dilakukan oleh Bapak Menteri. Kenal siapa Bapak Menteri Perhubungan? Oke, salam. Bisa dicari ya siapa Bapak Menteri ini yang melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pelaksanaan rekayasa itu dilaksanakan oleh pembina jalan. Kemudian pembina jalan sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 80 tentang jalan. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, nah ini dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait. Instansi terkait dimaksud yaitu tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, sekarang pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas berkaitan dengan rekayasa jalan. Yang kedua, rambu-rambu lalu lintas. Pembahasan rekayasa lalu lintas. Nah, ini dasarnya pasal 6. Pasal berikutnya masih PP 43 tahun 93. Itu dijelaskan bahwa pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan itu bisa dilakukan oleh instansi, ya. Dilakukan oleh badan usaha atau warga negara Indonesia. Syaratnya penentuan lokasi dan penetapannya mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Jadi materinya selesai. Dan materi tentang hukum ya, dan ekonomi, manajemen hukum dan manajemen. Ada yang menambahkan atau bertanya? Atau ada yang belum absen tadi ya? Ada yang belum absen? Saya, Pak. Ya. Saya juga, Pak. Belum. Saya Berapa belum, sih? Pak. Yang akhirnya berapa? 11, Pak. 11. Herbiawan. Saya, Pak. Arya Iya, Pak. Sombili 05. Baru itu 21, Pak. 05 ya? Arya. Iya.
21 21. Ahmad. Ahmad. Iya. Ya. Ada yang belum? Saya Pak 19. 19 berapa? 19 ini. Fazlan. Ya. Sudah? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi pengembangan karakternya. Kita coba target, mahasiswa bisa Baik, teknokrat dan juga bisa memiliki karakter yang baik. Ada lagi masukan? Ini mana materinya? Karakter. Wah, tidak lama lagi mati. Nah, ini materi karakter. Dari Nabi Sulaimannya belum dibahas. Ya. Nanti apa? Sudah dibahas kemarin Nabi Sulaiman belum? Ya, lengkap saya belum ya. Kita coba ambil karakter bagaimana. Karakter yang terbaik manusia itu kan para nabi. Yang kedua, sahabat-sahabatnya. Jadi kalau mau baca karakter yang bagus, bisa beli buku sahabat-sahabat nabi, bisa beli buku nabi. Jadi bisa ditahu bagaimana karakter mereka. Yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pendidikan tinggi, ya. Jadi kampus-kampus itu sudah ada aturannya dari Menteri, sudah luas ini. Jadi kita diharapkan juga memiliki akhlak yang mulia. Ya. Bahkan visi 2045 ini targetnya di Indonesia unggul, luhur ya, adaptif dan kolaboratif. Harus memiliki budi pekerti yang luhur. Ini juga penjelasannya. Tujuan pendidikan tinggi. Bahkan ditambah pasal 13, mahasiswa sebagai anggota aktivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa, punya kesadaran sendiri, mengembangkan potensi diri, perguruan tinggi, untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Harus dikembangkan potensinya. Nah, ini pernyataan Menteri dan Bapak Pendidikan. Kita harus menciptakan growth mindset, kata Nadiem Anwar Makarim. Jadi pemikiran kita harus tumbuh. Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran yang bagus, mindset bagus, nah tentunya harus dibentuk keduanya, ilmu tentang teknik dan juga karakter. Dan materi saya juga saya arahkan ke dua hal tersebut, ya, akan memiliki nilai tujuan sebagai manusia seutuhnya, ini kata Bapak Pendidikan, Dr. Deontal. Nah, pada kesempatan ini kita bahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Nabi Sulaiman ini adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nah, sejak kecil orangnya selalu rajin beribadah. Taat ya, tidak marah-marah orang tuanya, tidak kepala batu. Jadi dia benar taat pada orang tua, taat pada pencipta alam semesta, pandai bersyukur. Nah, Allah Ta'ala kurniakan Nabi Sulaiman alaihissalam ini menjadi raja. Nabi, sekaligus Nabi. Jadi salah satu Nabi yang pernah menjadi penguasa itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sudah dicontohkan oleh Nabi juga menjadi penguasa. Sejak kecil ibunya ini berpesan, wahai anakku jangan banyak tidur malam. Karena akan membuatmu menyesal di hari kiamat nanti. Jadi jangan jadi tuti ya, tukang tidur. Gunakan waktu belajar untuk bisa menguasai ilmu teknik ya belajar. Kerjakan tugas besarnya, nanti kalau tidak kerjakan sedikit demi sedikit, maka akan lebih tahu, lebih pintar. Kalau cuma asal jadi, ya tentunya tidak dapat ilmunya. Walaupun nanti di lapangan, bagaimana merencanakan tugas-tugas besar yang ada, apakah tugas yang kalau tugas besar banyak ya, ada pelabuhan, ada perkasaan jalan, komisi jalan, tugas besar tidak akan bisa kalau tidak dipelajari, hanya asal jadi. Juga rekayasa lalu lintas, bagaimana kita merekayasa agar tidak macet, tidak terjadi kecelakaan, tidak polusi. Nah, ini perlu memang dipelajari caranya. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Bahkan malam hari ya digunakan waktu untuk beribadah. Apalagi Ramadan ya tarawih, bisa tarawih, baca Quran.
tarawih tadarusan di masjid, nah, itu lakukan sekarang. Jadi akan memperoleh kebaikan ya daripada yang tidak melakukan proses-proses amal-amal yang baik. Menambahkan pahala, menambahkan ilmu. Nah, dalam hal ini Allah SWT memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman karena beliau rajin belajar, ya, rajin beribadah. Dia punya kemampuan setelah mempelajari, dia bisa bahasa jin, dia bisa bahasa binatang, nah, dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk, masuk burung dan lain-lainnya. Semut pun dia bisa bicara dengan semut. Yang makhluk yang kecil, yang besar, gajah bisa bicara dengan gajah, singa bisa, binatang-binatang, jin bisa. Dan luar biasa. Ini kemampuan tentunya tidak bisa didapat kalau tidak belajar. Harus dengan belajar. Dan belajar dengan ahlinya. Karena dia bertemu dengan ahlinya, dia bisa bahasa burung, bahasa jin. Kita juga kalau ketemu ahlinya, kita bisa bahasa Inggris. Kalau mau belajar. Kalau tidak belajar, tidak bisa bahasa Inggris. Sama dengan Nabi Sulaiman ini. Bisa bahasa burung, bahasa jin karena dia belajar. Kita tidak bisa bahasa Arab, karena tidak belajar bahasa Arab. Kalau kita belajari, bisa. Bisa bahasa Arab. Jadi menguasai bahasa dengan cara belajar. Nah, kebetulan Nabi Sulaiman ini ya, gurunya bisa bahasa jin, bisa bahasa binatang, maka dia pun bisa memperoleh kemampuan bisa berbicara dengan binatang dengan dia. Nah, ini tidak bisa kalau tidak ada ilmu. Hanya orang berilmu yang bisa ilmunya tinggi. Nah, Allah SWT juga tundukkan angin. Kelebihannya. Jadi bisa naik anginnya, bisa dijadikan kendaraannya. Perjalanan 1 hari itu sama dengan 1 bulan kalau biasa. Bisa cepat karena diangkat oleh angin, diterbangkan oleh angin. Ini teknologi yang canggih ya. Sekarang belum ada yang mampu menggunakan teknologi angin, menggunakan alat pelindung. Nah, kalau kita masuk angin, akan berbenturan dengan rumah-rumah, dengan sampah-sampah, kalau ada angin, puting beliung. Padahal kalau Nabi Sulaiman, puting beliung itu dijadikan kendaraan, bisa bergerak dengan cepat dengan angin. Tukang ilmu yang tinggi, teknologi tinggi itu dimiliki zaman dulu. Kita katakan zaman purba, padahal zaman itu juga ada yang purba, ada juga yang teknologi canggih, bahkan kalah kita. Kita tidak bisa menguasai teknologi Nabi Sulaiman. Yang menunjukkan, dan kalaupun kita punya teknologi canggih, masih belum secanggih zaman Nabi Sulaiman. Bahkan bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu hanya dengan sekejap mata. Tutup mata buka sudah ada bangunan istana besar. Itu tidak bisa kalau tidak dengan ilmu. Dan yang memindahkan itu adalah orang soleh. Nabi Sulaiman memerintahkan dan jin mengaku bisa memindahkan. Yang pertama jin yang mengaku, jin ifrit, jin yang kuat. Dengan kecepatan Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Tapi ada manusia, orang soleh, orang biasa bisa memindahkan dengan sekejap mata. Maka Nabi Sulaiman mengamanahkan kepada manusia, orang soleh. Manusia yang memindahkan istana Ratu Balkis. Itu bisa dibaca dalam Al-Quran. Luar biasa. Dan Nabi Sulaiman ini dalam kisahnya izinkan Allah membangun Baitul Maqdis. Di Palestina itu adalah masjid di sana yang diperebutkan dengan Israel, itu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, karena Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, maka dia perintahkan Hudhud ini diberikan tugas untuk mencari sumber air, untuk menambah sumber air di daerahnya, di negaranya. Maka burung Hudhud pergi ke luar daerah mencari di mana tempat sumber air. Dan dia mendapati sebuah negeri namanya Sabak di Yaman ya, sekarang kenal negeri Yaman. Di sana ada orang-orang yang menyembah matahari ya, dipimpin ratu namanya Ratu Balkis. Ini negeri Sabak. Jadi dakwah Nabi Sulaiman pun sampai ke Ratu Balkis melalui ya burung Hudhud. Nabi Sulaiman mengirimkan surat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia menulis surat ini. Ini salah satu ayat di Al-Quran yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya, satu-satunya kayaknya di dalam Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Hada min Sulaiman, hada Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat dikirimkan kepada Ratu Balkis.
Dan yang diamanahkan membawanya itu adalah burung, hudhud. Dan Nabi Sulaiman mengajak mereka menyembah Allah, meninggalkan menyembah matahari. Nah, ini burung hudhud ini burungnya amanah. Dia bisa mengantarkan surat sampai ke tujuannya. Sehingga dicatat namanya, salah satu hewan yang ada dalam Al-Quran itu hudhud. Luar biasa namanya masuk dalam Al-Quran. Jadi burung saja bisa masuk karena sifatnya, maka apalagi manusia. Nah, alhamdulillah, segala puji Allah, ternyata Ratu Balqis menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam dan beriman pada Allah. Nah, inilah singkat ya, kisah Nabi Sulaiman, bisa dibaca di buku atau di YouTube. Ada